Oke, baik ya, kita mulai saja. Selamat malam ya. Hari ini kita sudah di pekan ke-9, tidak terasa. Kita kemarin sudah menyelesaikan paruh semester, berarti tinggal paruh semester akhir ya. Nah, kita akan masuk ke materi baru mengenai dinamika rotasi, torsi, gerak menggelinding, dan momentum sudut ya. Jadi malam ini saya akan menyampaikan materi ini ya. Jadi nanti di hari selanjutnya, Senin nanti asisten akan masuk untuk membahas soal-soal terkait dengan materi ini. Baik, sebelumnya kita sudah membahas ya sebelum ETS ya kita sudah sampai di pusat massa, baik itu pusat massa diskrit maupun yang pusat massa benda kontinu ya. Dan kita juga sudah belajar mengenai momentum, impuls, dan jenis-jenis tumbukan. Kemudian pada tumbukan juga berlaku hukum konservasi momentum linear ya atau hukum kekalan momentum pada fenomena tumbukan. Kemudian juga kita belajar beberapa contoh aplikasi misalnya pada roket. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi ya, kemudian gerak menggelinding dan momentum sudut. Nanti apa saja yang kita pelajari? Pertama nanti akan diawali dengan rotasi dan translasi, kemudian masuk ke momen inersia, lalu energi kinetik rotasi, kemudian torsi, lalu kita ke hukum 2 Newton untuk rotasi, dilanjutkan dengan gerak menggelinding dan momentum sudut. Oke ya. Oke, coba perhatikan gambar ini ya. Tadi gambar pertama, ini gambar kedua, kemudian animasi ketiga yang ini. Oke ya. Saya ulangi lagi. Perhatikan, ini yang pertama, ini pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Oke, ada yang tahu apa bedanya yang pertama, kedua, dan ketiga? Ada yang tahu? Halo? Itu yang satu rodanya berputar, satunya pindah bergeser aja, Pak. Hmm. Yang ketiga? Nah, itu bergeser. Oke ya. Jadi pada dasarnya ketiga ini adalah ketiga gerakan yang berbeda ya. Jadi gerakan apa? Ini disebut dengan rotasi ya. Dia berputar pada porosnya. Nah, ini disebut translasi ya. Dia tidak muter. Nah, kalau dia berotasi dan juga translasi ini disebut dengan gerak menggelinding ya. Jadi yang pertama ini rotasi ya, dia tidak berpindah tempat tapi berotasi berputar terhadap sumbunya. Nah, ini translasi, dia tidak berputar. Nah, kalau dia berotasi sambil bertranslasi itu disebut dengan gerak menggelinding ya. Intinya seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya antara gerak rotasi dan gerak translasi ya? Seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu bahwa kalau gerak translasi itu gerak yang terjadi dalam koordinat x, y, z. Sementara gerak rotasi terjadi dalam koordinat r, theta ya, seperti itu. Atau biasa disebut koordinat polar ya, kalau ini kartesian. Nah, perpindahan dinyatakan dalam satuan panjang. Sementara kalau dalam rotasi itu dinyatakan dalam theta ya. Karena berputar terhadap poros, maka perpindahannya dinyatakan dalam theta atau sudut. Nah, secara saya summary-kan, jadi ini adalah perbedaan antara gerak translasi dan gerak rotasi ya. Mirip seperti gerak melingkar ya, seperti itu. Oke, pada gerak rotasi juga berlaku percepatan radial atau percepatan sentripetal ya, yang mana omega di sini sama dengan V per R dan omega adalah 2πf sama dengan V per R. Sehingga kita bisa juga melihat kalau gerak rotasi adalah gerak yang periodik atau gerak yang berulang ya. Sehingga di sini muncul periode dan frekuensi ya. Jadi seberapa sering dia melalui titik ini ya, seperti itu. Nah, ini yang translasional dan rotasional ya. Ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, ini kita lanjut saja ya. Ini pada dasarnya adalah gerak melingkar yang sudah kita bahas ya. Oke ya. Nah, kita masuk dulu ke momen inersia ya. Jadi sama ini momen inersia ini sama seperti massa pada gerak translasi. Ada yang masih ingat massa itu apa di kuliah-kuliah sebelumnya? Ada yang masih ingat? Massa apa itu massa? Kelembaban benda, Pak. Nah, sekarang saya tambahin kalau massa itu adalah ukuran kelembaban benda pada gerak translasi. Nah, momen
Momen inersia adalah ukuran kelembaman benda saat benda bergerak rotasi. Ya, seperti itu. Ini kita sudah bahas ya sebelumnya. Nah, jadi intinya kalau massa itu adalah ukuran kelembaman benda dalam gerak translasi, sementara dalam gerak rotasi kita punya yang namanya momen inersia. Nah, momen inersia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, untuk mengetahui faktor apa saja, nah coba perhatikan video ini ya. Jadi saya putarin video, silakan disimak videonya. Ada dua roda nih ya, yang berbeda jari-jarinya. Hmm, hmm, hmm. Nah ya, jadi video tadi menjelaskan bahwa di sini ada dua roda yang punya massa yang sama tetapi radiusnya berbeda. Nah, ini menunjukkan mana tadi yang lebih mudah, yang lebih cepat kalau diputar geraknya. Yang menghasilkan gerakan yang cepat, roda yang radius besar atau yang radiusnya kecil. Kalau Yang dari, radiusnya kecil, Pak. Kecil, Pak. oke, artinya kalau yang kecil ini dia lebih mudah untuk diakselerasi ketimbang yang roda besar. Nah, artinya apa? Momen inersia yang mana yang lebih besar kira-kira? Yang kecil atau yang besar, yang roda besar? Roda besar. Ya, Yang momen besar, Pak. inersia yang paling besar adalah momen yang roda besar ya. Yang kecil ini momen inersianya lebih kecil sehingga dia lebih mudah untuk dipercepat putarannya. Nah, makanya kalau mobil balap itu pasti bannya dibuat ya sekecil mungkin gitu ya, sekecil yang bisa gitu. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk akselerasi. Jadi artinya apa? Momen inersia ini ukuran kelembaban benda ketika bergerak rotasi. Semakin besar momen inersianya, maka benda tersebut semakin sulit untuk dipercepat putarannya, atau ketika dia berputar cepat, sangat sulit untuk diperlambat putarannya. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya apa? Momen inersia tidak hanya dipengaruhi oleh massa, tetapi juga tadi dipengaruhi oleh apa? Oleh apa tadi? Radius, Pak. Nah, radius ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, jadi momen inersia ini merupakan uh, faktor antara massa dan jari-jari ya, seperti itu. Jadi dipengaruhi oleh dua hal ini, massa dan jari-jarinya. Nah, kalau momen inersia sistem partikel, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan I momen inersia sama dengan M dikali R kuadrat. Nah, kalau dia partikelnya banyak, maka kita menggunakan sigma seperti ini ya. Sigma I MI RI kuadrat ya. Nah, untuk benda tegar atau benda padat, benda kontinu, kita menggunakan integral ya. Integral R kuadrat dm. Nah, kalau kemarin kita belajar ya, ada energi kinetik. Nah, energi kinetik yang kita pelajari di bab sebelumnya itu merupakan energi kinetik translasi, yang mana besarnya sama dengan setengah mv kuadrat ya. Jadi itu ketika benda bergerak translasi, maka itulah energi kinetiknya gitu. Nah, kalau benda bergerak rotasi, maka dia juga punya yang namanya energi kinetik rotasi. Jadi energi kinetik rotasi adalah energi yang hanya dimiliki oleh benda yang melakukan gerak rotasi dengan kecepatan sudut omega. Ya, jadi kalau misalkan benda di sini berotasi dengan kecepatan sudut omega pada radius r, maka kita bisa balik lagi ya. Kalau definisi energi kinetik adalah K energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, balik lagi ke definisi V, V sama dengan omega dikali R. Sehingga kita lihat di sini mr kuadrat. Mr kuadrat ini adalah I. Sehingga energi kinetik rotasi kita bisa simpulkan adalah setengah I omega kuadrat. Jadi kalau energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat, maka energi kinetik rotasi adalah setengah kali I omega kuadrat.
I merupakan momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut ya, seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi itu analog ya. Nah, sebagai contoh soal, misalkan di sini 4 bola kecil diikat ke sudut bingkai massa yang dapat diabaikan. Nah, mereka ini terletak pada bidang XY seperti pada gambar ya. Ini ada gambar di sini nih. Oke. Nah, jadi di sini ada empat massa ya. Jadi ini M besar, ini M kecil ya, dengan jarak masing-masing ini B ini A ya. Nah, pertama di sini ditanyakan jika benda berotasi terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y ini ya, berarti ini sumbu putarnya yang sumbu Y, berarti dia mutarnya ke arah wajah kita ya, yang melihat layar ya, karena sumbu putarnya di Y. Nah, kalau di B, sumbu putarnya ada di sumbu Z. Sumbu Z berarti sumbu putarnya mengarah ke wajah kita ya, sumbu putarnya. Nah, kita coba sumbu putar Y dulu. Nah, sumbu putar Y tadi kan kita sudah belajar, sudah disebutkan di awalnya bahwa momen inersia sistem partikel itu I sama dengan sigma MI RI kuadrat ya. Nah, kita lihat di sini yang sumbu putarnya di sini ya. Berarti yang punya jarak terhadap sumbu putar adalah yang ini ya, yang merah dan yang ini. Sementara kalau yang B karena dia di sumbu putarnya maka R-nya sama dengan 0 ya. Sehingga total momen inersianya adalah MA kuadrat M kali A kuadrat ditambah M kali A kuadrat. Sementara yang warna biru ini dia adalah sumbu putarnya sehingga R-nya sama dengan 0 sehingga tidak memiliki momen inersia. Sehingga kalau sumbu putarnya di Y, total momen inersianya adalah 2 MA kuadrat ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau sumbu putarnya di Z. Oke, ditanya dihitung ininya dulu. Energi kinetik rotasinya berarti setengah kali IY dikali omega kuadrat. Ya, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Ya, jadi setengah dikali momen inersianya yang kita hitung tadi 2 MA kuadrat dikali omega kuadrat sehingga energi kinetik rotasinya seperti ini. MA kuadrat omega kuadrat. Nah, sekarang kalau sumbu putar di Z berarti apa? Semua benda memiliki jarak ke sumbu putar karena sumbu Z itu sumbu yang mengarah ke layar ya, ke wajah kita. Maka total momen inersianya adalah sebagai berikut. M besar kali A ya, MA kuadrat ditambah MA kuadrat ditambah MB kuadrat ditambah MB kuadrat. Sehingga totalnya adalah 2 MA kuadrat ditambah 2 MB kuadrat. Nah, energi kinetik rotasinya sama setengah IZ omega kuadrat ya. I-nya kita ganti momen inersia sehingga totalnya adalah MA kuadrat ditambah MB kuadrat dikali omega kuadrat. Kira-kira besar mana momen inersianya? Kira-kira lebih susah diputar di mana? Saat sumbu putarnya di Z atau sumbu putar di Y yang susah diputar kira-kira? Yang mana? Z. Yang Z, Pak. Kenapa Z? Kenapa Z kira-kira? Karena itu ada tambahan dari bola yang M kecil, Pak. Artinya apa? Momen inersianya semakin besar. ya, jadi sistem ini momen inersianya semakin besar. Artinya kalau momen inersianya semakin besar, maka dia semakin sulit untuk diputar ya, seperti itu. Nah, ini lagi ada soal lagi ya. Jadi tentukan momen inersia lingkaran seragam benda bermassa M dengan jari-jari R pada sumbu tegak lurus terhadap bidang lingkaran yang melewati pusatnya ya. Nah, ini sekarang benda tegar ya. Jadi kalau benda tegar berarti sifatnya kontinu. Kalau kontinu kita menggunakan integral ya. Jadi di sini ada sebuah benda lingkaran seragam ya. Seragam artinya massanya terdistribusi merata. Di sini kita ambil dm ya sebagai elemen massanya, diskritnya. Kemudian dm ini akan kita jumlahkan sebanyak ini ya. Nah, jadi kita menggunakan tadi ya, kalau dia kontinu berarti momen inersia sama dengan integral R kuadrat dikali dm. R-nya sama dengan R besar ya, dan ini integral dm. Nah, karena integral dm ini kalau diintegralin semua jadinya M ya, sehingga momen inersianya sama dengan M kali R kuadrat ya, seperti itu.
Nah, ini sekarang kalau batang ya. Jadi momen inersia batang yang seragam dengan panjang L dan massa M di sekitar sumbu tegak lurus ya. Dan diputar melewati pusat masanya. Jadi pusat masanya di tengah-tengah ini ya. Nah, kita ambil dx di sini. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan dia dari ujung ke ujung ya. Kalau ini adalah pusat masanya berarti ini titik nol. Berarti ke sini L dan ke sini sorry. Ya, berarti ke sini positif dan ke sini negatif ya. Nah, kita juga mengenal ada yang namanya rapat massa persatuan panjang yang disebut dengan lambda. Berarti lambda itu M per L. Atau kalau dalam elemen lambda sama dengan dm per dx. Dengan kata lain, dm sama dengan lambda dikali dx. Ya. Nah, jadi lambda ini akan kita ganti dengan m per L dikali dx dan R-nya adalah x ya. Dari sini ke sini jaraknya x. Sehingga nanti kita integralkannya mulai dari min L per 2, berarti dari ujung sini, sampai L per 2 di ujung sini. Ya, ini kan min L per 2, 0, ini L per 2. Totalnya adalah L ya. Kita integralkan min L per 2 sampai L per 2 dari R kuadrat. R kuadrat berarti X tadi ya, X kuadrat dikali dm. Dm-nya adalah m per L dikali dx. Nah, sehingga yang kita integralkan adalah x kuadrat dx. M per L merupakan konstanta. Oke, sehingga kita dapat integralnya adalah sepertiga x pangkat 3 ya, dari min L per 2 sampai L per 2. Nah, ketika kita masukin batasnya, kita akan dapat momen inersia batang yang diputar di uh, pusat masanya, sumbu putarnya, itu sama dengan 1/12 ml kuadrat ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Salah. Nah, ini adalah contoh momen inersia untuk benda tegar ya. Cara ngitungnya sama. Jadi ini merupakan beberapa contoh benda tegar, ada bola, ada batang, ada silinder, dan masing-masing punya momen inersianya ya. Ini adalah tabel referensi ya. Nah, kemudian di momen inersia juga kita mengenal yang namanya teorema sumbu sejajar. Jadi, kalau tadi ya, semua benda ini diputar di pusat massa. Nah, sekarang kalau teorema sumbu sejajar itu bilang begini ya, kita bisa menentukan momen inersia suatu benda di berbagai sumbu putar dengan memanfaatkan nilai momen inersia pada sumbu pusat. Jadi begini, kalau misalkan benda itu diputar pada pusat masanya, kan kita tahu ya momen inersianya berapa sesuai ini ya yang sudah dihitung. Nah, sekarang kalau sumbu putarnya digeser sejauh R, nah itu bagaimana total momen inersianya? Tentu berubah ya. Jadi kalau sumbu putar berubah posisinya, maka otomatis momen inersianya juga berubah. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Artinya apa? Momen inersia ketika dirubah itu sama dengan ini teorema sumbu sejajar. Jadi momen inersia ketika dirubah sumbu putarnya itu sama dengan I pusat massa, berarti momen inersia saat diputar di pusat massanya, ditambah dengan M massa dari benda tersebut dikali D kuadrat. D itu adalah jarak pergeseran dari pusat massa ke titik terbarunya. Nah, itu adalah teorema sumbu sejajar ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu benda tersebut punya momen inersia yang diputar di pusat masanya, ketika sumbu putarnya digeser sedikit dari pusat masanya, nah kita bisa menghitung momen inersianya dengan menggunakan persamaan ini. Ini yang disebut dengan teorema sumbu sejajar. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah D kuadrat. D kuadrat berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi X dari posisi pusat massa itu berapa, Y dari pusat massanya berapa, seperti itu. Nah, sebagai contoh, batang ya, batang yang tadi kan. Tadi batang yang kita hitung tadi ketika diputar di sumbu masanya, di pusat masanya 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang kalau sumbu putarnya itu digeser ke ujung gitu ya. Tadi kan 1/12 kan ini ya ketika di sini. Nah, sekarang ketika digeser ke ujung jadinya berapa? Nah, untuk menghitung itu kita bisa menggunakan teorema sumbu sejajar ya. Sumbu sejajar itu adalah I sama dengan I pusat massa ditambah M kali D kuadrat. Nah, di sini kita tadi sudah hitung ya di contoh sebelumnya bahwa momen inersia pada benda yang diputar di pusat masanya itu sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang dia digeser ke ujung. Nah, digeser ke ujung artinya dia digeser sejauh
L per 2. Nah, sehingga dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, maka kita dapat momen inersianya sekarang berubah menjadi I sama dengan ICM ditambah MD kuadrat. ICM-nya adalah 1/12 ml kuadrat, ditambah M, D-nya adalah L per 2 kuadrat. Sehingga ini kita jumlahkan jadinya 1/3 ml kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya tanya, berarti lebih mudah diputar di mana? Di ujung atau di pusat masanya kira-kira? Lebih mudah diputar kapan batang ini? Waktu dipegang di ujung atau tepat di pusat masanya kira-kira? Lebih gampang mana mutar tongkatnya kira-kira? Berdasarkan perhitungan ini. Mudah di pusat, Pak. Ya, di pusat ya. Makanya Anda lihat pendekar itu kalau megang tongkat, mutar tongkat, pasti di tengah. Kenapa? Gampang mutarnya. Nggak ada orang mutar tongkat di ujung karena susah ya mutar seperti itu ya. Jadi artinya apa? Ketika dia digeser ke ujung, momen inersianya makin besar. Artinya apa? Dia makin sulit untuk diputar ya, seperti itu. Oke, tadi itu momen inersia. Nah, kemarin kita juga belajar tentang gaya ya. Masih ingat gaya? Gaya itu apa? Gaya itu apa? Gaya adalah penyebab dari benda itu bergerak ya. Dalam hal ini gerak translasi. Nah, eh, penyebab benda bergerak rotasi itu disebut dengan torsi ya, seperti itu. Jadi kalau di translasi kita punya gaya yang menyebabkan benda bertranslasi. Nah, di sini kita punya torsi yang menyebabkan benda bergerak rotasi. Nah, apa sih definisi dari torsi? Torsi di sini merupakan besaran vektor yang mana torsi itu sama dengan R cross F. Yang mana F itu adalah gaya, R adalah lengan momen. Jadi kalau misalkan ini adalah gaya, Anda lihat anak panah yang biru hijau yang di ujung ini gaya. Lengan momen dari poros ke titik gaya itu bekerja. Jadi lengan momen dan gaya itu selalu tegak lurus ya, karena R cross F ya, cross product dari vektor. Jadi torsi itu adalah hasil perkalian tegak lurus antara gaya dengan lengan momen ya. Nama lain dari torsi ini momen gaya ya. Jadi literatur lama tuh menyebutnya momen gaya, momen gaya. Kan sebenarnya torque ya. Torque itu bahasa Inggris, diserap ke bahasa Indonesia jadinya torsi. Nah, jadi kalau misalkan perhatikan kalau di sini, kalau dia ditarik dengan gaya F ke sini, maka gaya yang menyebabkan torsi adalah gaya yang tegak lurus dengan lengan momen. Yang mana? Berarti yang F sin theta. F cos theta ini tidak menyebabkan torsi. Kenapa? Karena dia sejajar dengan lengan momen ya, seperti itu. Atau bisa dibilang torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan momen ya. Simpelnya seperti itu kalau secara skalar. Nah, jadi F itu adalah gaya dan D adalah lengan momen. Nah, jadi kita lihat di sini, ketika benda ini diberikan gaya, maka dan ini adalah porosnya, F1 akan menyebabkan torsi ke arah berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Gaya 2 akan menyebabkan torsi searah jarum jam ya. Nah, jadi artinya apa? Torsi yang dihasilkan oleh gaya 1 dan gaya 2 ini berlawanan ya, sehingga di sini kita akan memisalkan kalau dia berlawanan jarum jam, torsinya positif, dan searah jarum jam, torsinya adalah negatif ya, seperti itu. Nah, hukum 2 Newton juga berlaku untuk gerak rotasi ya. Jadi kalau di hukum Newton kita kenal ya, F sama dengan M dikali A ya. Artinya di sini T adalah tali ya. Nah, di masing-masing ruas kita kalikan dengan gaya ya. Jadi di sini F ini kan F sama dengan M dikali A. M dari si katakanlah cakram dan A ini percepatannya ya. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan R sehingga di sini F dikali R, M dikali A dikali R ya. Nah, kan kita tahu ya bahwa A itu adalah R dikali omega sehingga kita dapat di sini ya F kali R kan tadi torsi sehingga kita dapat di sini M R kuadrat kali alfa. M R kuadrat tadi apa? Masih ingat? M R kuadrat ini apa? Tadi apa? M R kuadrat? Ya, Pak. Apa? Momen inersi. Inersia, Pak. Inersia. Momen Sehingga inersia, kita Pak. dapat torsi di sini sama dengan I dikali alfa. Nah, jadi ini adalah
hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Jadi kalau ditranslasi F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan M kali A, maka di gerak rotasi tau sama dengan I kali alfa, atau sigma tau sama dengan I dikalikan alfa. Nah ini ya, jadi kita punya 2 hukum Newton ini bisa berlaku di gerak translasi dan juga di gerak rotasi. Nah sebagai contoh ya, tentukan total momen gaya yang bekerja pada benda ini ya. Kita lihat F1 akan menyebabkan torsi kemana kira-kira? Arah torsinya kemana kalau F1? Halo? Maaf Pak, tadi pertanyaannya apa? Oke, F1 ini menyebabkan torsi kemana? Arah torsinya kemana kalau F1? Searah jarum Ke jam. arah Ya, jam, Pak. searah jarum jam ya. F2? Berlawanan, Pak. Oke, berlawanan. Perlawanan, Oke. Pak. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan hukum 2 Newton ya untuk mencari momen gayanya. Maka tadi kesepakatannya adalah kalau dia searah jarum jam, maka torsinya adalah negatif, berarti tau 1 adalah negatif, dan berlawanan arah jarum jam, torsinya adalah positif ya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, di sini sebuah roda berjari-jari R bermasa M dengan momen inersia I dipasang pada sumbu horizontal tanpa gesekan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kabel lampu ini melilit roda yang menopang benda bermasa M. Hitung percepatan sudut roda, percepatan linear benda, dan tegangan kabelnya. Ya, jadi di sini kita hitung percepatan sudutnya. Nah, jadi kita pakai hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sigma tau tadi adalah gaya dikali lengan momen. Gayanya adalah tegangan tali dan lengan momennya adalah R. Sehingga di sini T dikali R. Sama dengan I dikali alfa. Alfa sama dengan T R dibagi dengan I ya dari sini. Nah, kita simpan sebagai persamaan 1. Nah, sementara pada benda 2 ini berlaku hukum 2 Newton untuk gerak translasi ya, karena dia bergerak translasi. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, maka sigma F-nya adalah gaya berat dikurang dengan tegangan tali, sama dengan M kali A. Maka kita dapat A-nya sama dengan mg dikurang T dibagi M. Oke. Nah, A sama dengan R kali alfa. Ini adalah hubungannya antara A dengan alfa. Maka A ini kita bisa masukkan di sini persamaan kedua. Dan alfa ini kita ambil dari persamaan 1 sebelumnya. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Mg min T dibagi M sama dengan TR kuadrat dibagi dengan I. Nah, sehingga kita turunkan ya, kita jabarkan. Jadi TR kuadrat M dibagi I sama dengan Mg min T. Nah, selanjutnya kita jabarkan sehingga nanti kita dapat T sama dengan Mg per Mr kuadrat I plus 1. Lalu kita substitusi ke persamaan 2, sehingga kita dapat A-nya sama dengan G per 1 plus I per Mr kuadrat. Jadi ini adalah A, si benda yang meluncur ke bawah ya, seperti itu. Nah, alfanya gimana percepatan sudutnya? Ya sudah, alfa sama dengan A dibagi R. Berarti yang tadi ini dibagi dengan R. Jadinya seperti ini. G per R plus I per MR ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke gerak menggelinding ya. Kita cepat saja. Nah, jadi gerak menggelinding ini seperti yang kita bilang tadi. Gerak menggelinding adalah gerak rotasi ditambah dengan gerak translasi. Ya, intinya seperti itu. Maka kalau gerak berarti jadi gini, kalau gerak rotasi benda punya energi kinetik rotasi. Kalau benda bergerak translasi dia punya energi kinetik translasi. Berarti kalau dia gerak menggelinding berarti dia punya 2 energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi energi total benda yang menggelinding tuh gimana? Ya berarti energi kinetik rotasinya ditambah dengan energi kinetik translasi ya, seperti itu. Jadi kalau kita total berarti energi kinetik total yang sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita menyelesaikan problem seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi
energi potensial di ketinggian awal sampai di sini energi kinetik. Nah, karena dia menggelinding berarti dia punya dua energi kinetik, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi ya. Misalkan benda ini adalah benda pejal. Nah, ini berlaku hukum kekalahan energi mekanik di titik 1, energi mekaniknya sama dengan energi mekanik di titik 2 di bawah. Berarti kita bisa tulis di sini energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Nah, karena di titik 1 cuman dia diam, maka dia punya energi potensial saja. Dan saat di bawah ketinggiannya 0, berarti dia hanya memiliki energi kinetik saja. Sehingga kalau kita jabarkan di sini energi potensial M kali G kali H sama dengan energi kinetiknya sama dengan setengah MV kuadrat dan setengah I omega kuadrat. Kenapa bisa begini? Karena bendanya bergerak menggelinding sehingga di sini tidak hanya ada energi kinetik translasi, tetapi juga energi kinetik rotasi ya. Nah, kalau kita jabarkan ini adalah V-nya ya. Nah, kemudian terakhir ya, kalau kemarin kita belajar momentum linear, nah ketika benda bergerak rotasi, benda juga punya yang namanya momentum sudut atau momentum angguler ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi momentum sudut ini sama ya kalau kita kemarin menghitung A sama dengan R kali, alfa sama dengan R kali, A sama dengan R kali omega, maka momentum sudut L sama dengan R cross P ya, seperti itu. Jadi R itu adalah jari-jari dan P adalah momentum linearnya. Nah, jadi ini ya, jadi R cross P. Jadi momentum linearnya ke arah mana? Ya, jadi kan benda kan ke sini bergerak dengan kecepatan V ya, berarti dia punya momentum dan ini adalah lengan momennya ya. Dan momentum sudut berarti R cross P. Nah, jadi kalau momentum sudut kita punya P sama dengan M kali V. Nah, maka kalau momentum sudut kita punya L sama dengan I cross omega ya, seperti itu. Nah, sama juga ya kalau di momentum sudut, kalau di momentum linear berlaku hukum kekalahan momentum linear, maka di gerak rotasi juga berlaku hukum kekalahan momentum sudut ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini untuk tugas ya. Nanti silakan dicoba soalnya dikumpulkan Rabu depan. Pak, mohon Oke. maaf Pak. Oke. Boleh diulang yang gerak menggelinding yang energi itu, Pak. Yang pas bola menggelinding di bidang itu, bidang miring itu Pak. Kenapa? Oh, iya. Boleh diulang lagi yang K1 tambah U1 itu berarti itu ini ya, energi apa namanya? Yang mana? Nah, saya bingungnya di situ Pak Oke. sebenarnya. Jadi kan di sini benda di titik 1, di sini di titik 2 ya. Nah, benda ini awalnya diam, kemudian dia menggelinding ke bawah. Nah, karena dia menggelinding, nah di sini ditanya apa sih efek dari benda menggelinding ya? Kalau benda menggelinding artinya dia punya energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, di titik 1 ya, di sini kita jabarkan ya. Awalnya dari sini nih, kita punya berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Jadi energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Nah, kalau kita jabarkan energi mekanik itu apa? Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi apa? Potensial. Berarti di sini energi mekanik 1 adalah energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik 2 ditambah energi potensial 2. Nah, karena di titik 1 ini benda dilepaskan dari keadaan diam, berarti energi kinetik 1 sama dengan 0. Sementara di titik 1 benda ini punya ketinggian H terhadap permukaan bumi sehingga dia punya energi potensial di sini. Nah, di titik 2 sebaliknya, benda ini sampai di dasar bidang miring yang mana ketinggiannya 0 terhadap tanah. Sehingga energi potensialnya di titik 2 sama dengan 0. Tapi posisinya masih menggelinding di sini. Artinya apa? Benda ini punya energi kinetik. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, energi kinetik benda yang menggelinding berarti ada energi kinetik translasi setengah mv kuadrat dan energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat ya. Jadi seperti itu. Bagaimana? Apakah menjawab pertanyaannya?
Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ini saya rekam ya, jadi nanti yang terlambat ya, yang lambat masuk nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Oke, ada lagi? Permisi Pak, apakah yang momentum sudut angular itu bisa diulangi lagi karena saya belum. Oke, jadi momentum sudut ini sama ya. Jadi kan kemarin di momentum linear kita belajar kalau benda itu bermasa m dan dia bergerak dengan kecepatan v, maka benda tersebut memiliki momentum yang mana momentumnya sama dengan m dikali v ya. Nah ini simpelnya sama juga ya. Kalau benda bergerak rotasi punya juga yang namanya momentum sudut gitu ya. Momentum sudut atau disebut dengan momentum angular. Definisinya sama ya. L kalau di momentum sudut kita momentum linear P sama dengan M kali V. Sementara di momentum sudut L itu sama dengan momen inersia dikalikan dengan omeganya, ya. Nah, cuman bedanya apa? Kalau momentum biasanya kita gunakan dalam fenomena tumbukan. Nah, kalau di sini tidak ya. Nah, momentum sudut ini ketika contoh ya, eh, benda paling mudah tuh momentum sudut itu coba nanti cari eksperimen orang berputar di kursi roda atau semacam putaran gitu, terus dia pegang roda ini, roda sepeda ya. Ketika dia sejajar dengan sumbu putar si orang tersebut, maka dia punya nilai momentum sudut ya. Begitu dia ketika ada ini ya, tegak lurus ya antara gaya dengan arah kecepatan, maka dia akan menghasilkan momentum sudut itu. Bendanya juga ikut berputar. Nah, sebaliknya ketika momen gayanya eh, searah dengan arah geraknya, nah maka tidak ada momentum sudutnya. Coba nanti cari eksperimen di YouTube ya, itu ada tuh yang orang berputar sambil megang roda ya. Intinya seperti itu. Nah, biasanya kasus momentum angular ini berlaku pada orang yang menari balet ya. Jadi ketika dia mengepal apa penari balet merentangkan tangannya dan berputar, dan ketika dia melipat tangannya, nah itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut ya. Nah, jadi ketika dia merentangkan tangan, kira-kira momen inersianya makin besar atau makin kecil ketika penari balet merentangkan tangan? Makin besar Pak. Besar Pak. Makin besar. Makin besar, Pak. Makin besar. Jadi kalau dia makin besar, konsekuensinya apa dia kalau makin besar? Kecepatan sudutnya gimana putarannya? Putarannya Makin makin lambat. makin lambat. Nah, begitu sebaliknya, ketika dia mengecilkan, ketika tangannya dilipat, putarannya kira-kira gimana? Makin cepat atau makin lambat? Makin cepat Pak. Tapi momentum sudutnya sama. Itu dia maksudnya. Jadi momentum sudut saat dia berputar tangannya direntangkan sama saat dilipat itu sama. Nah, tapi yang berubah momen inersia dan omeganya. Jadi saat dia direntangkan, I-nya membesar, maka kecepatan putarannya melambat. Begitu dia lipat tangannya ke dalam, kecepatan putarannya makin cepat. Tapi nilai momentum sudutnya selalu sama. Nah, itulah hukum kekekalan momentum sudut. Ya, bagaimana menjawab? Menjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke ya, ini untuk tugasnya nanti dicoba aja dikumpulkan Rabu depan. Nanti hari Kamis, asisten yang akan, sorry hari Kamis, maaf, hari Senin ya, hari Senin nanti asisten yang akan masuk dan akan membahas soal-soal terkait dengan dinamika rotasi. Nah, harapannya nanti dengan membahas soal-soal bersama asisten, nah akan lebih paham ya materinya. Jadi biasanya dengan mengerjakan soal ya kita akan lebih mudah ya menangkap materinya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, ya saya rasa tidak ada. Nanti di di hari Senin asisten akan masuk membahas soal-soal ini dan nanti mungkin di hari Rabunya yang masuk juga asisten ya yang juga akan membahas mungkin materi baru mengenai osilasi atau mungkin nanti membahas ETS-nya ya. Nanti kita lihat apakah Jumat Sabtu sudah sorry Kamis Jumat sudah keluar hasilnya ya. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa
cukup ya untuk kuliah malam ini. Ini akan saya simpan rekamannya, nanti bisa diakses ke linknya di Classroom ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Selamat malam. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.